Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Desa Tumbal Lemah Mayit. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Tanah Para Mayat, Sudut Pandang Cahyo. Apakah desa ini bisa diselamatkan? Akan lebih mudah jika desa ini diserang sekumpulan makhluk gaib. Dan kami berjuang untuk mengusir setan-setan itu dari desa ini. Setelah itu masalah selesai. Tapi saat ini keadaan begitu rumit. Setan-setan di desa ini ada karena mereka, warga desa sendiri. Mereka mengundang setan-setan itu, memberi makan, dan membiarkan mereka menjadi bagian dari hidup mereka. Lantas bagaimana cara kami menghentikan kegilaan ini? Ritual gila di pemakaman yang terus berjalan selama ratusan tahun, seolah menjadikan desa ini sebagai tempat setan-setan itu mendapatkan makanannya. Pemujaan yang warga desa lakukan merupakan sumber kekuatan dari makhluk yang dikutuk itu. Dan kini, seluruh desa membiarkan setan itu membunuh Mas Karto, Yatmo, dan Paidin. Kepala mereka jelas tergenggam di tangan makhluk terkutuk yang mereka puja, dan seluruh warga desa masih melantunkan mantra-mantra pemujaan untuknya. Asri, kamu harus hentikan ini, Sri. Setan itu sudah membunuh teman-teman kalian. Dipta mencoba meyakinkan Asri. Cukup, Mas. Dewa kami kalian anggap setan. Mereka bertiga itu mati karena kamu, Mas. Jangan memutarbalikkan fakta. Aku semakin khawatir mendengar jawaban dari Asri. Sepertinya usaha Dipta menghentikan warga desa tidak akan cepat. Makhluk itu mencoba menghembaskan tubuhku. Beruntung aku cukup cekatan menghindari serangannya. Hati-hati. Setan itu bukan hal terburuk di desa ini. Ada sosok bernama Raden Giri Sangkur yang akan bangkit dari tanah terkutuk ini, ucap Chandramukti padaku. Dari mana kau tahu? Di semestamu, Danan juga berurusan dengan desa ini. Takdir kalian benar-benar gila. Apa? Di semestaku? Apa Pale dan Danan dalam bahaya? Tenang, mereka sudah aman. Kita fokus pada desa ini dulu. Aku ceritanya nanti. Sial. Kami saja belum mendapatkan cara untuk mengalahkan setan yang tidak dapat kami sentuh ini. Sekarang Chandramukti malah memberi kabar yang tidak mengenakan tentang keberadaan sosok lain yang lebih mengerikan. Tolong Mas Dipta, matilah, agar kami juga diizinkan untuk mati. Rintih kepala Mas Karto. Sakit, tolong matilah, Mas. Kepala Paidin turut merintih kesakitan. Sementara kepala Yatmo masih menjadi mainan makhluk itu. Aku geram, bagaimana caranya kepala itu masih bisa hidup tanpa tubuhnya. Lihatlah kekejaman kalian, ucap Mbah Yasmin sambil memandangku. Kalian ini goblok apa gila sih? Aku tidak sudi mati di tangan makhluk ini demi kalian. Tapi aku janji akan menyelamatkan jiwa kalian walau harus mati. Mendengar teriakanku, Dipta dan Danan berhenti dan menoleh sejenak ke arahku. Jawaban yang bagus. Sebentar lagi aku selesai. Siap-siap, ucap Danan. Api putih itu membakar kuil batu yang menjadi tempat Danan meruat tengkorak hitam itu.
Apa yang kau lakukan? Menyelamatkan desamu. Balas Danan dengan laganya. Sungguh jauh berbeda dengan gelagat Danan yang aku kenal. Dusta. Kalian adalah orang-orang terkutuk yang ingin memusnahkan desa kami. Teriak Mbah Yasmin pada Danan. Sukmageni, mengamuklah. Teriak Danan yang terlihat sangat kesal dengan ucapan Mbah Yasmin itu. Seketika kerisnya menyala dan api putih yang membakar kuil itu menjalar membentuk retakan yang membara di seluruh tanah desa. Apa yang kalian lakukan? Kalian hendak membakar desa kami. Ucap warga yang mulai panik. Saat itu warga berhamburan. Mantra-mantra mereka terhenti. Namun suara jeritan terdengar di sekitar mereka. Hentikan siksaan ini. Lepaskan kami, lepaskan. Kalian orang-orang terkutuk. Suara itu terdengar dari dalam tanah yang terbakar api dari keris Sukmageni. Secara serentak, tiba-tiba seluruh desa itu sudah dipenuhi makhluk-makhluk mengerikan. Pocong, mayat hidup, kepala melayang, dan tubuh-tubuh yang tidak utuh. Apa-apaan ini, Danan? Embuh Cahyo, aku gak ngerti. Keluarin saja semua. Setan, arwah gentayangan, dedemit. Semua yang terkait di tanah terkutuk ini, keluar semua. Teriak Danan yang sepertinya sudah tidak mampu lagi menahan kesabarannya. Semua warga ketakutan. Bau amis tercium pekat. Suara tangisan, teriakan. Semua melengking di telinga kami semua. Ini gila. Jumlah makhluk-makhluk itu bahkan berlipat-lipat dari jumlah warga desa. Cuy, memangnya kenapa? Kami sudah terbiasa hidup berdampingan bersama mereka. Ucap Mbah Yasmin sambil meludah. Itu menurutmu? Raut wajah warga berkata lain. Teriak Dipta. Memang benar apa kata Dipta. Mungkin warga desa sudah terbiasa melihat roh-roh yang melintas di sekitar mereka. Tapi walau begitu, mereka pasti tidak menyangka bahwa selama ini mereka hidup bersama makhluk mengerikan sebanyak ini. Danan yang sudah termakan emosi berjalan ke arah Sang Hyang Prawana itu. Ini yang terjadi pada keluarga, saudara, teman, dan seluruh warga yang telah mati. Tanyakan sendiri pada mereka, keselamatan apa yang diberikan oleh setan biadab itu. Teriak Danan. Gila. Aku tidak menyangka Danan sampai berpikir seperti ini. Beberapa dari warga mulai mengenali roh-roh dan jasad yang berada di sekeliling mereka. Eyang? Asri menatap ke seorang nenek yang memeluk kepalanya sendiri. Jangan panggil aku eyangmu. Kamu membuat aku seperti ini. Ini sakit, Asri. Sakit. Jiwa eyang hanya menjadi bulan-bulanan mereka. Rintih nenek itu pada Asri. Kalian mempersembahkan kami pada setan. Kalian juga harus merasakan siksaan ini. Wajah seluruh warga desa pucat. Mereka pasti tidak menyangka melihat pemandangan ini. Saat itu Mbah Yasmin terlihat kebingungan. Dari situ aku bisa menebak siapa pemegang kunci dari segala permasalahan di desa ini. Wanasura! Sekali lagi kekuatan Wanasura merasuk ke dalam tubuhku. Candramukti membentuk sebuah kabut yang menutupi tubuh Sang Hyang Prawana itu. Rasakan desa busuk! Teriakku. Dem! Tanah pun bergetar. Sosok setan yang mereka anggap dewa itu pun terjatuh dan tumbang. Warga desa dan Mbah Yasmin tidak percaya dengan apa yang ada di hadapan mereka. Tidak mungkin dewa bisa kau perlakukan seperti itu.
teriak Mbah Yasmin melihat Sang Hyang Prawana terjatuh di tanah. Lanjutkan mantra kalian. Ini semua terjadi karena kalian. Ancam Sang Hyang Prawana. Beberapa warga mulai ingin membaca mantra lagi, namun mereka ragu. Kalian masih ingin menyembah makhluk itu? Konyol. Ada sosok Tuhan yang lebih berkuasa dan lebih layak untuk disembah. Teriak Dipta. Warga desa terhenti, namun Sang Hyang Prawana semakin murka. Manusia brengsek. Sang Hyang Prawana mengamuk dan mengincar Dipta. Namun sebelum itu terjadi, sekali lagi aku memukul tanah sekuat tenaga dan setan itu terjatuh kesakitan. Apa yang kau lakukan? Mbah Yasmin masih tak percaya bahwa aku bisa mengimbangi setan itu. Apanya yang tidak bisa disentuh? Sosok yang mengaku dewa itu hanya menukar keberadaannya dengan bayangannya. Akal-akalan bodohmu sudah ku ketahui. Benar. Aku menyadari itu ketika api keris dari Sukma Geni Danan menjalar di tanah. Bayangan itu seperti seolah mencari cara untuk menjauhi api putih yang menjalar itu. Berarti sejak awal kalian menginjak-injak dewa kalian sendiri. Danan tertawa. Bener juga Mas Danan. Dipta sedikit mulai berani tertawa juga. Sudah cukup, aku harus segera menyelesaikan semua ini. Mbak Yasmin, bawa semua, panggil teman-temanmu. Kita selesaikan semuanya di sini. Apa maksudmu? Alah, tidak usah berlagak bodoh. Panggil saja penjaga makam itu. Dan bila sosok Raden Giri Sangkur itu benar ada di sini, bawa mereka ke hadapanku. Wajah Mbah Yasmin berubah kesal. Ia kini berdiri di sebelah Sang Hyang Prawana bersama setan-setan penghuni lemah mayit ini. Danan menghampiriku, dan kami berdua berdiri berhadapan dengan mereka, membelakangi warga desa yang saat ini masih kebingungan. Cuy, keluar Ki Puger, teriak Mbah Yasmin. Benar saja. Sosok kakek penjaga makam yang sebelumnya berhadapan dengan kami muncul dari salah satu sudut desa. Benar firasatku. Seharusnya ku habisi saja mereka di makam Prawana. Ucap kakek yang dipanggil Ki Puger itu. Mana sosok yang kau maksud Chandramukti? Siapa Raden Giri Sangkur itu? Aku bertanya pada Chandramukti. Aku mencari ke seluruh setan-setan itu, dan sepertinya memang tidak ada sosok lain selain mereka. Chandramukti terlihat berpikir keras. Apa sosok itu tidak bersemayam di desa ini? Tidak. Akar dari desa ini sama. Gumam Chandramukti. Gak usah dipikirin, Cahyo. Kalau dia muncul, tinggal kita urus belakangan. Benar apa kata Danan. Saat ini, mengurus semua makhluk yang berada di hadapan kami sudah cukup merepotkan. Dipta, jaga warga desa. Biar aku tenangkan arwah-arwah warga desa ini, agar tidak menjadi tumbal mereka lagi. Perintah Danan pada Dipta. Dipta pun mengangguk, sementara Chandramukti maju dengan mata tombak yang melayang di sekitarnya. Hal itu sedikit membuat aku bernostalgia mengingat Pak Kuswara dan Mbah Wira. Mata tombak Chandramukti pun melesat menembus kepala yang melayang dan setan-setan yang mengepung desa ini. Aku urus setan-setan gentayangan ini. Tunggu dulu. Terus aku yang disuruh ngelawan Dewa Gadungan sama pasangan kakek nenek uzur ini. Makasih lo, Cahyo. Ledek Danan. Aku hanya menggeleng kesal melihat inisiatif mereka. Tapi mau gimana lagi? Prawana, warga desa ini sudah terhasut. Mereka tidak berguna lagi. Kita makan saja mereka. Perintah Ki Puger. Baik, tapi aku butuh
tubuh. Kau tenang saja, Prawana. Aku akan mengambilkan satu untukmu. Serat. Kejadian yang terduga tiba-tiba terjadi di hadapan kami. Tangan Sang Hyang Prawana mencengkeram tubuh Mbah Yasmin. Prawana, jangan gila. Dia ibumu. Teriak Ki Puger panik. Namun sosok makhluk hitam itu tidak peduli. Tangan. Serat. Setan itu memakan tangan nenek yang sudah berumur sangat tua itu. Hentikan, hentikan, sakit. Teriak Mbah Yasmin kesakitan. Kaki. Serat. Darah bermuncratan dari tubuh Mbah Yasmin yang menjadi santapan makhluk itu. Benar saja, wujud hitam itu mulai memiliki bentuk yang jelas. Ia tidak lagi bersembunyi di balik bayangan yang mulai mendapatkan tubuhnya. Enak. Daging ibu enak. Kenapa kalian hanya memberiku daging sampah itu selama ini? Aku bergidik ngeri mendengarkannya. Ya sudah, jika itu maumu. Sekarang habisi mereka. Balas Ki Puger yang seolah tidak begitu peduli dengan Mbah Yasmin. Ki Puger pun mulai waspada. Ia pun meneteskan darahnya ke tanah sambil terus mengulang-ulang mantra yang tidak dapat aku dengar dengan jelas. Ada sesuatu yang mengerikan yang berasal dari tubuhnya. Sudah kubilang, jangan sia-siakan darahmu. Teriak setan Prawana itu. Baru saja selesai menyantap ibunya, setan itu mencoba menangkap Ki Puger. Namun Ki Puger sudah waspada dan mengelak menjauh. Aku tak selemah ibumu. Kekuatanmu berasal dariku, ucap Ki Puger pada Prawana. Ki Puger pun melompat dan meludahi wajah Prawana, dan seketika wajahnya membara dengan api berwarna hitam. Panas, panas. Aku tersenyum kecil. Ini hal bagus. Ada perpecahan di antara mereka. Serang. Ngapain diam aja? Teriak Danan yang protes saat melihat aku mengambil posisi duduk di atas batu sambil membenarkan posisi sarungku. Lah, sabar Tonan. Nonton dulu lah. Tiba-tiba, tak! Aduh. Sebuah batu melayang tepat di kepalaku. Kurang ajar gue, Nan. Sepertinya Danan mulai kesal melihat tingkahku. Tapi yang aku lakukan ini memang benar. Daripada aku harus menghabiskan tenagaku, sebaiknya aku menonton drama keluarga Dedemit ini. Sepertinya aku bisa menebak akhir dari perdebatan mereka. Ki Puger benar-benar sosok yang sakti. Seandainya ia tetap menggunakan ajian itu saat di pemakaman kemarin, mungkin kami akan kerepotan. Aku ini dewa. Kalian hanya alat untuk melahirkanku, teriak Prawana dengan penuh amarah. Aku menoleh sekilas ke arah warga desa. Saat ini sepertinya mereka sudah mengenali siapa lawan dan siapa kawan. Hehe, Asri, dewamu ngambek tuh. Mas Cahyo, jangan gitu, bela Dipta. Aku hanya tertawa sambil menggeleng, membayangkan bagaimana mereka memuja sosok setan yang ternyata kelakuannya itu seperti bocil. Kalian harusnya sudah sadar kan, kalau nggak bisa menandingiku. Bukan berniat sombong, namun aku hanya mencoba memprovokasi mereka. Cuy, bocah sombong. Kita urus urusan kita nanti. Prawana, habisi dulu mereka, perintah Ki Puger pada Prawana. Baik. Kekuatan hitam yang begitu menekan kini mendekat ke arahku.
Ia memimpin di hadapan Prawana untuk memulai serangannya. Isi perutmu akan menjadi hidangan penutup Prawana. Aku bersiap dengan kuda-kudaku menghadapi serangan mereka berdua. Serat! Tangan setan Prawana itu mengayun. Serangan mereka berdua tidak lagi sampai ke arahku. Cerat! Darah Ki Puger bermuncratan di tangan Prawana. Terkutuk kau Prawana, terkutuk. Aku yang menciptakanmu. Aku yang memohon kelahiranmu pada penguasa Setra Gondomayit. Setan itu tidak peduli. Ia tidak menyia-nyiakan setetes pun darah Ki Puger. Ia memerasnya, memelintir tubuhnya, hingga suara gemertak tulang Ki Puger terdengar. Kertak. Nyawa Ki Puger pun melayang di tangan anak gaibnya itu sendiri. Darah Ki Puger kini menyatu dengan sosok terkutuk itu. Dan saat itu juga, aura mencekam yang sebelumnya dimiliki Ki Puger kini berlipat-lipat memancar dari tubuh setan Prawana itu. Aku sudah menduga akan menjadi seperti ini. Sudah beberapa kejadian seperti ini terjadi di hadapan mataku. Aku ingat bagaimana Gandara Barua dulu memakan tubuh dukun yang membangkitkannya, atau Batara Naga yang memakan tubuh Ki Ronggo Gupolo dulu. Setan tidak memiliki rasa belas kasihan. Tidak ada yang namanya iblis patuh pada manusia. Tidak ada yang namanya manusia mampu memerintah iblis. Itu hanya tipu daya mereka yang memanfaatkan nafsu dan kebodohan manusia. Pada akhirnya mereka hanya akan bernasib mengenaskan, entah saat masih hidup atau sesudah mati. Bayangan Sang Hyang Prawana hilang. Sepertinya ia kembali pada wujud aslinya, sang setan yang sesungguhnya. Sayang sekali. Padahal aku sempat berpikir menyerang bayangannya dengan membabi buta pasti akan cukup asik. Sudah. Nafas setan Prawana itu terdengar begitu berat. Terima kasih sudah menunggu. Untuk mati. Hembusan angin yang begitu kencang menerbangkan tubuhku hingga terpental. Seluruh warga desa pun tercerai-berai tertiup hembusan angin itu. Buar! Petir menyambar bersama turunnya hujan badai yang besar. Aku langsung menyadari bahwa cuaca ini adalah ulah Prawana. Hentikan! Aku melompat sekuat tenaga menembus badai dengan tenaga Wanasura. Duak! Pukulan berhasil menjangkau tubuhnya. Namun seranganku tidak berdampak banyak padanya. Sebaliknya, ada sesuatu yang menyelimuti tubuhnya yang membuat aku merasa terganggu. Setan Prawana itu pun menertawaiku. Yah, setan brengsek! Aku berteriak untuk menguatkan kesadaranku. Duak! Duak! Berkali-kali aku mendaratkan pukulan. Seranganku hanya mampu membuatnya sedikit mundur tanpa membuatnya merasakan sakit. Bodoh, manusia bukan lawan untuk seorang dewa. Setan Prawana itu membalasku dengan mengerang begitu keras, hingga suaranya membuat aku terpental. Sial. Aku kembali berdiri dan mencoba sekali lagi. Apa? Dewa? Bahkan setan kerajaan Setra Gondomayit pun sudah pernah kami hadapi. Berkali-kali pukulanku mendarat di tubuh makhluk itu. Walaupun kali ini aku bisa menyentuhnya dengan mudah, ternyata kekuatanku dan Wanasura pun tidak cukup untuk mengimbanginya. Omong kosong. Makhluk itu tidak mempercayai ucapanku. Kali ini ia mencoba menangkapku. Namun beruntung, kelincahan Wanasura masih lebih cepat dibanding tangan Prawana. Ia gagal meraih tubuhku.
Badai semakin kencang menerpa desa ini. Atap-atap bangunan pun berterbangan dan guntur bergemuruh. Gila, kekuatannya menggerakkan alam, ucap Chandramukti. Setan perawana itu menatap ke arah warga desa dan mulai mengincar mereka. Karena kalian, aku harus memanen semua manusia di desa ini malam ini. Alah, jangan bercanda. Buak! Kali ini pukulanku mendarat tepat di wajahnya. Aku tidak memberinya kesempatan untuk bergerak ke arah warga desa. Mengger! Buak! Sebuah pukulan menghantam tubuhku. Aku menahannya dengan kedua tanganku. Namun aku masih terpental hingga tubuhku menjatuhkan rumah warga. Aku ingin bergegas berdiri untuk kembali menghadapinya. Namun aku tertahan dengan sesuatu yang tiba-tiba muncul di belakangku. Tunggu sebentar, Le. Sebentar lagi. Suara seorang nenek terdengar di belakangku. Aku menoleh dan mendapati seorang nenek berambut putih panjang di sana. Maksud nenek? Teman kecilmu sedang melakukan sesuatu. Sepertinya aku mengerti apa yang nenek itu maksud. Yang ia maksud pasti Kliwon. Walau begitu, aku masih terus menahan makhluk itu agar tidak menyentuh warga desa. Saat langit gemuruh, tiba-tiba Kliwon melompat dari atas pohon dan berhadapan dengan sosok raksasa itu. Ada sesuatu yang dibawa oleh Kliwon. Sebuah benda menyerupai cawan batu. Kliwon? Apa itu? Belum sempat memahami maksud Kliwon, setan perawana itu terlihat marah. Sepertinya benda itu berhubungan dengan dirinya. Tang, tang. Suara gendang terdengar di sela-sela rintikan hujan yang semakin deras. Sang kakek penabuh gendang itu tiba-tiba muncul dan duduk dengan santainya di atap rumah tempat terjatuhku tadi. Cawan batu itu tempat pernikahan darah antara Mbak Yasmin dan Ki Puger. Di tempat itu ditemukan pasti ada kuburan janin perawana, ucap kakek penabuh gendang itu. Aku melihat Danan yang urusannya sudah hampir selesai menenangkan roh-roh itu. Danan, jauhkan setan itu dari warga desa. Mau kemana? Aku tidak menjawab dan hanya meminta Kliwon menunjukkanku di mana tempatnya menemukan cawan batu itu. Oh, iya Cahyo, tenang. Warga desa aman di sini. Balas Danan lagi. Aku sedikit curiga dengan perkataan itu. Saat itu aku menoleh ke belakang. Ternyata setan perawana itu memilih untuk mengejarku. Sepertinya ia mengetahui niatku. Ah, sial kau Danan. Brak, brak. Hantaman tubuh setan besar itu menghancurkan rumah yang aku lewati. Bahkan dahan-dahan pohon besar pun ditabrak olehnya. Kliwon, cepat Kliwon, cepat. Kliwon menuntunku menuju hutan yang mengarah ke tempat ritual. Kami pun menerobos hutan itu sambil menjaga jarak dari setan perawana yang menyadari niat kami. Sayangnya menjauh saja tidak cukup. Menjauh dari tempat itu. Hutan ini kuburan kalian, teriak setan perawana itu bersamaan dengan mengamuknya badai dan longsor di hutan ini. Sial, pohon-pohon pun tumbang imbas kekuatan perawana itu. Kami pun terjebak di tengah hutan yang tertutup pohon-pohon tumbang ini. Tapi aku tidak boleh berhenti di sini. Sementara Kliwon mencari celah, aku dengan kekuatan Wanasura menyingkirkan pohon-pohon tumbang yang menghalangi jalan kami. Aku sempat mengira Kliwon akan membawaku ke altar di tempat pemakaman. Namun ternyata aku salah. Ia membawaku masuk lebih dalam lagi hingga menemukan sebuah goa yang cukup besar. Ternyata Ki Puger mengawasi pemakaman itu dari sini.
Aku melihat gua ini difungsikan sebagai tempat tinggal. Ada bekas obor, pakaian-pakaian kotor, hingga peralatan makan. Di depan goa terlihat sebuah batu besar tempat Ki Puger meletakkan sesajinya. Di tempat itulah Kliwon berhenti. Bagus Kliwon, bagus. Pujiku pada Kliwon. Dari arah hutan, setan perawana itu menerobos dengan penuh amarah. Aku membalasnya dengan senyum sambil mengalirkan kekuatan Wanasura ke kedua tanganku. Di sini kan tubuhmu? Krak! Batu itu hancur berkeping-keping. Petunjuk Kliwon benar. Ada sisa-sisa kain kafan dan tulang-tulang kecil terkubur dan terawetkan di bawah batu itu. Aku mengambil sisa-sisa janin ritual itu dan membawanya ke dalam goa dan membakarnya. Semoga dengan ini semuanya selesai. Tepat sebelum setan perawana itu mencapai goa ini, tiba-tiba ia terhenti. Manusia brengsek. Kekuatan hitam yang didapatkan dari darah ayahnya menguap keluar dari dalam dirinya. Tubuhnya yang ia dapat dari memakan tubuh Mbah Yasmin pun menghilang. Sisa-sisa tubuh kedua makhluk malang yang melakukan perjanjian dengan iblis itu pun keluar dari tubuh perawana. Kini setan itu tidak lagi memiliki tubuh. Aku masih bisa membunuhmu. Sosok itu pun menggunakan sisa kekuatannya dengan mendapatkan asap hitam yang membentuk tubuhnya. Udara di sekitar gua ini pun menghitam dan rasa sakit mulai menjalar di seluruh tubuhku. Itu baru permulaan. Setan itu ingin menghantamkan gumpalan asap hitam itu ke arahku. Kliwon, lari Kliwon, lari. Sial, aku terjebak di dalam gua ini. Dengan kecepatan Wanasura pun, makhluk itu masih dengan mudah menyergapku di luar gua ini. Serat, serat, serat. Di tengah kebingunganku, tiba-tiba kilatan cahaya putih melesat menerjang berkali-kali ke tubuh setan perawana itu. Gumpalan asap itu menghilang. Aku mulai bisa melihat apa yang terjadi di sana. Itu roh Danan. Danan, hati-hati. Asap itu membawa kutukan. Teriakku, namun ia tidak peduli. Berkali-kali asap itu membakar, membusukkan, hingga melukai tubuh rohnya. Ia tetap kembali pulih. Hah, si bodoh itu berhasil menggunakan jurus andalannya lagi. Aku menggumam sambil tersenyum. Danan membiarkan tubuhnya terbakar dengan kekuatan api keris Sukmageni. Sementara rohnya berada di sini menghabisi setan perawana dengan kekuatan keris raga sukmanya. Pemandangan itu membuat aku yakin bahwa seharusnya memang Dananlah yang akan menghentikan bencana di semesta ini. Jika itu benar, tugasku hanya memastikan bahwa ia menyadari takdirnya. Blar! Roh setan itu musnah dengan serangan bertubi-tubi dari Danan. Rohnya melayang dan mencari keberadaanku. Saat itu aku hanya mengangkat tangan dan memberikan jempol memuji kehebatannya. Hujan mulai berhenti, langit pun kembali tenang dan beberapa saat kemudian matahari mulai muncul, seolah menandakan akhir dari malam mengerikan ini. Pagi itu dipenuhi dengan isak tangis warga. Bukan karena bangunan-bangunan yang hancur ataupun korban berjatuhan. Namun tangis itu membawa penyesalan yang mendalam pada seluruh warga desa. Mereka melihat sendiri bagaimana nasib keluarga, saudara, sahabat, leluhur, dan orang-orang yang mereka kenal setelah kematiannya. Mereka sendiri yang membuat orang-orang yang mereka sayangi menjadi santapan dedemit yang mereka sembah. Eyang, maafin Asri, Eyang. Karto, Baitin, Yatmo, kali ini kami akan memakamkan kalian dengan selayaknya. Tidak, ritual itu tidak boleh terjadi lagi. Kalimat-kalimat penyesalan itu terdengar dari mulut warga desa yang terhasut tipu daya iblis selama turun-temurun. Aku melihat Dipta di sana.
ia menatap warga desa dengan iba. Tak jarang ia menghibur beberapa warga yang hanyut dalam penyesalan. Sebelumnya ia bertanya, warga desa tidak pernah tahu seperti apa kepercayaan yang benar. Mereka hanya menerima kepercayaan ini turun-temurun dari leluhurnya. Benar dan salah benar-benar abu-abu di mata mereka. Lantas apakah warga desa berdosa atas ini? Yang aku tahu, Tuhan itu Maha Adil. Ia selalu memiliki cara untuk menyampaikan jalan yang benar kepada manusia, seterpencil apapun itu. Oleh karena itu, nabi-nabi diturunkan, para pengikutnya, murid-muridnya, kitabnya akan menyebar bagaimana seharusnya jalan hidup sebagai seorang manusia. Saat melihat keberadaan makam-makam di dekat gubuk itu, aku pun merasakan hal itu. Bisa saja keberadaan mereka adalah jalan Tuhan untuk sedikit menyadarkan warga desa bahwa ada ajaran lain selain ajaran yang mereka anut. Mungkin sebagian dari mereka sudah ada yang merasakan pergulatan batin dan merasakan keanehan dari ajaran yang mereka anut. Namun mereka takut dengan tradisi mereka. Aku merasa bahwa Dipta benar-benar merasa kasihan dan memikirkan desa ini. Aku tak ingin ikut campur dulu dengan kegelisahan warga desa. Biarkan saja mereka melampiaskan kesedihannya terlebih dahulu. Saat ini aku, Danan, dan Chandramukti penasaran dengan beberapa sosok yang kini berada di hadapan kami. Nenek di rumah Mbak Yasmin, pemain gendang, dan penari tanpa kepala. Jadi, siapa sebenarnya kalian? Apa hubungannya kalian dengan keris pusaka mayit itu? Tang. Saat itu kami bertiga kaget berjamaah dengan suara gendang yang dimainkan di rumah Mbah Yasmin itu. Kek, jangan bercanda lah. Protes Danan dengan muka kesal. Mumpung masih hidup, banyak-banyak bercanda. Kalau sudah mati, bercandanya nakutin. Tawa kakek itu puas. Aku kesal, tapi ucapan kakek itu ada benarnya juga. Jangan kira desa ini menjadi mengerikan karena keris bernyawa itu. Desa ini memiliki sejarah kelam sejak awal. Ucap nenek berambut putih panjang itu. Lemah mayit ya, Nek? Benar, keris itu hanya memanfaatkan kekuatan hitam dari tempat ini. Benar ucapan nenek itu. Lemah mayit adalah sumber daya gaib yang besar untuk keris itu menghimpun kekuatan. Kami, penghuni desa ini, jauh sebelum keris itu datang dan menjadikan kepala desa ini menjadi korban pertamanya. Ucap penari itu. Lah terus, kalian diam saja. Urusan keris itu hanya dengan manusia. Sesama setan dilarang saling menyenggol. Alah, bohong. Ketahuan ya. Nenek itu melanjutkan ceritanya. Sepertinya ia lebih bisa diajak bicara dibanding kakek-kakek yang senang bercanda itu. Mereka tak akan berani mengusik kami. Kamilah penguasa lemah mayit ini yang sebenarnya. Ucap sang nenek. Seketika, kekuatan yang besar menekan kami di rumah ini. Suasana tiba-tiba mencekam dan membuat bulu kuduku berdiri. Ketiga sosok itu kini terlihat begitu mengerikan. Seketika kami bertiga melompat dari posisi kami dan waspada. Mereka bertiga benar-benar bukan makhluk biasa. Sudah. Mereka ketakutan itu. Ucap kakek pemain gendang itu. Sang nenek pun tersenyum dan keadaan di rumah ini kembali seperti semula. Kalian penguasa tanah ini? Gak percaya.
Tanya saja sama penariku. Hah, gak lucu kek. Suruh nanya sama yang gak punya kepala. Sepertinya, Danan di semesta ini, kesabarannya hanya setipis tisu. Kakek itu malah tertawa kencang melihat reaksi Danan. Sepertinya raut wajah kesal Danan adalah hiburan yang menarik untuknya. Soal Raden Giri Sangkur. Nenek itu memulai lagi ceritanya. Nenek itu menceritakan bahwa apa yang dikatakan Chandramukti tidak salah. Memang ada sosok besar yang bersemayam di tanah ini sejak ratusan tahun yang lalu. Keberadaannya lebih dulu sebelum mereka menjadi penguasa lemah mayit. Namun saat keris pusaka mayit mendapatkan kekuatannya, ia memanfaatkan jasad Raden Giri Sangkur. Kekuatan yang seharusnya membangkitkan jasad itu diserap dan memperkuat keris pusaka itu. Dengan kekuatan Raden Giri Sangkur, secara natural setan-setan pengikut Raden Giri Sangkur pun patuh pada keris pusaka mayit itu. Kini semuanya mulai jelas. Keris itu memang membuat perbedaan signifikan antara semesta ini dan semestaku. Kenapa kalian diam saja? Bukankah sebagai dayang kalian mempertahankan tempat kekuasaan kalian? Tanya Chandramukti. Kami tidak diam. Ada satu lagi yang merupakan bagian dari kami. Ia meninggalkan desa untuk membawa manusia lain ke tempat ini. Hal itu sudah kami lakukan, bahkan sebelum keris itu datang. Hah? Untuk apa? Untuk menyadarkan warga desa. Aku cukup kaget mendengar pernyataan itu. Mereka pun menjelaskan bahwa tanah terkutuk tidak harus selamanya terkutuk. Seharusnya ketika manusia yang meninggali sebuah tempat melakukan hal baik dan rajin mendoakan tempat mereka tinggal, mungkin bisa saja kutukan itu akan pergi. Kami juga ingin tenang. Tapi kami harus memastikan bahwa seluruh kutukan di tanah ini sudah pergi terlebih dahulu. Ujar kakek pemain gendang itu. Mendengar kisah itu, aku pun bertatapan dengan Danan. Tak kusangka kami akan mendengar kata-kata itu dari makhluk gaib. Seandainya keris itu tidak datang, mungkin ajaran sosok ulama yang datang bersama seekor kucing hitam itu sudah menyebar dan mengubah desa ini. Mendengar ucapan itu, aku jadi teringat akan beberapa teman yang merupakan murid dan keturunan dari ulama dengan ciri-ciri yang serupa. Mungkin sosok mereka juga ada di semesta ini. Tak banyak lagi yang bisa kami gali dari mereka. Yang pasti, aku dan Danan sudah mendapat cukup petunjuk untuk perjalanan kami berikutnya. Seharusnya, warga desa ini sudah menyadari kesalahannya dan bisa memperbaiki kehidupannya. Walaupun aku juga tahu satu fakta, bahwa keberadaan desa ini sebagai lemah mayit tak bisa hilang begitu saja. Mungkin saja akan datang lagi setan-setan yang ingin memanfaatkan itu. Namun apabila warga desa tetap berpegang teguh pada ajaran Sang Pencipta, aku yakin desa ini akan terlindungi dengan aman. Chandramukti sudah menghabiskan waktu cukup lama di semesta ini. Waktunya sudah tidak banyak. Dan kali ini sepertinya aku harus ikut bersamanya untuk sementara waktu. Kapan kamu kembali lagi? Tidak lama, tenang saja. Aku sudah membuat daftar nama orang-orang yang mungkin juga hidup di semesta ini. Dan mereka sahabat yang baik dan dapat diandalkan. Aku memberikan sebuah kertas berisikan nama-nama dan petunjuk dari teman-teman yang pernah berjuang denganku di berbagai bencana selama ini. Mereka tersebar dari sudut barat Pulau Jawa hingga Pulau Bali. Semoga saja mereka masih hidup dan Danan bisa meyakinkan mereka. Danan membaca catatanku. Ia cukup kaget melihatnya. Pelintas alam, penguasa ilmu leak, penyintas ilmu rawa rontek, keturunan Dharma Wijaya,
Ini nggak bercanda kan, Cahyo? Orang-orang sakti benar ada. Aku mengangguk. Benarlah. Dan mereka semua orang baik yang bahkan rela bertaruh nyawa dengan kita. Tunggu. Catatan khusus untuk nenek penyintas ilmu rawa rontek itu dibaca yo. Salah-salah kamu bisa babak belur nanti. Danan mengernyitkan dahi mendengar perkataanku. Namun seharusnya catatan-catatanku sudah cukup untuk memandunya, mengumpulkan pendekar jagat segoro demit di semesta bara. Terima kasih. Melihat nama Sambara di salah satu dari nama ini, mungkin aku juga bisa mencari tahu jejak keberadaan ibu. Saat itu Dipta menghampiri kami dengan membawa semua perlengkapannya. Sepertinya ia juga sudah siap untuk meninggalkan tempat yang pasti tidak bisa ia lupakan ini. Terima kasih, Mas. Tanpa kalian, mungkin saya akan jadi bagian dari setan-setan itu, ucap Dipta. Aku menepuk pundak Dipta sekaligus memuji keberaniannya. Kalian hidup di bumi yang kejam. Maka jadilah air mengalir yang tak goyah dengan berbagai rintangan. Dipta mengangguk. Kami pun berpisah setelah mengantarkan Dipta ke jalur yang aman. Cahyo, saat kau kembali, aku pasti sudah memiliki teman-teman yang kuat sepertimu, teriak Danan. Aku tidak menoleh dan hanya mengangkat tanganku menjawab pertanyaan itu. Aku, Kliwon, dan Chandramukti pun masuk ke dalam kabut yang dipanggil oleh kekuatan Chandramukti. Mau tidak mau, aku harus kembali. Danan, Pak Le, dan semestaku saat ini sedang membutuhkanku. Kita beralih ke sudut pandang Dipta. Kowe mudhun nang kene wae Le. Tiba-tiba suara seorang kakek terdengar dekat di telingaku. Seketika aku tersentak dan jantungku berdegup kencang. Suara tanpa wujud itu membuat seluruh tubuhku merinding di dalam bus yang mulai terasa aneh ini. Aku pun beranjak dari kursiku, mengambil tas yang diletakkan di ruang kecil di atas kursiku. Aku mengenakan tas itu di punggungku dan melangkah dengan ragu menuju pintu yang terbuka. Kakiku sedikit bergetar. Perasaan yang tak biasa menyelimutiku ketika para penumpang yang sebelumnya aku lihat tengah tertidur, kini menatap ke satu arah. Ke arahku. Wajah mereka pucat. Mereka hanya menatap dengan raut wajah yang datar. Jelas ada sesuatu yang tidak beres dengan keadaan ini. Aku pun mempercepat langkahku dan turun meninggalkan bus itu. Hanya hutan dan jalanan sepi di tengah gelapnya malam. Namun setidaknya yang aku lakukan adalah keputusan yang tepat. Setidaknya untuk saat ini. Tepat saat pintu bus itu tertutup, dari jendela tak lagi terlihat penumpang-penumpang yang menatap aku dengan wajah pucat. Dari luar terlihat kursi-kursi penumpang itu diisi oleh sosok pocong yang kini menatapku dengan matanya yang menghitam. Rasa takutku semakin menjadi, dan aku hanya mampu menggenggam sebuah benda yang terkalung di dadaku, sambil membacakan beberapa doa yang aku bisa. Bus itu pun menutup pintunya dan berjalan meninggalkanku di pinggir hutan yang begitu gelap. Tepat saat bus itu pergi, samar-samar terlihat seorang kakek berpakaian surjan lusuh dengan rambut putih yang panjang. Ia menatapku dari seberang jalan sambil tersenyum tanpa suara. Saat itu aku pun sadar bahwa aku belum lolos dari desa itu. Desa yang dipenuhi oleh manusia dan makhluk-makhluk terkutuk. Desa yang menginginkanku menjadi bagian darinya. Namun sebenarnya aku sudah menyadari sesuatu saat aku meninggalkan desa itu tadi. Desa itu membutuhkanku. Di ibu kota aku hanya seorang pria yang menjadi beban masyarakat. Sementara di kampung mungkin hidupku tidak akan berubah. Tapi di desa ini mungkin aku bisa mengenalkan warga desa tentang bagaimana kehidupan yang disiapkan Sang Pencipta untuk mereka umat-umatnya.
Mungkin aku bisa sedikit mengajarkan mereka bagaimana cara ibadah yang tepat dan bagaimana cara perilaku sesama manusia yang diharapkan oleh Tuhan. Mungkin aku bisa menjadi seseorang yang membuka jalan kepada desa yang terkutuk itu untuk menjadi desa yang penuh berkah. Kelak saat Mas Cahyo kembali, ia akan melihat desa ini sebagai desa yang nyaman untuk kami saling bercerita. Aku menatap kembali kalung yang aku kenakan. Ini pemberian Asri. Ia memberikan kalung ini agar aku tidak melupakan desanya dan agar aku teringat untuk kembali ke desanya setelah berhasil membersihkan masa lalu desanya itu. Tapi tak kusangka, aku akan kembali secepat ini. Tang! Suara gendang terdengar dari kakek berpakaian surjan yang sudah menungguku di seberang jalan. Ia tersenyum melihat reaksiku. Ya sudah, Kek. Saya akan tinggal di sana lebih lama. Lain kali gak usah nakut-nakutin pakai setan sama pocong-pocong di bus tadi. Ucapku pada kakek pemain gendang itu. Ia pun memainkan gendangnya lagi sepanjang perjalananku kembali ke desa. Sang penari tanpa kepala pun muncul dari hutan, mengikuti irama gendang yang dimainkan. Yang terjadi di bus tadi bukan bercanda. Setan-setan, pocong-pocong, itu akan terus ada dan semakin banyak jika tidak ada yang menuntun warga desa ke jalan yang benar. Aku menelan ludah mendengar ucapan kakek pemain gendang itu. Saat itu aku hanya bisa menghela nafas menerima takdir ini. Iya, aku ikhlas. Mungkin aku harus memperkenalkan ulang tentang diriku. Dipta Radita. Itu adalah nama yang diberikan oleh kedua orang tuaku, dengan harapan bahwa aku akan menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Tapi sayangnya, keadaanku saat ini masih berbanding terbalik dengan niat mereka menyelamatkan nama itu. Pengangguran, pengamen, anak jalanan. Tapi itu adalah masa laluku. Mungkin aku bukan orang sukses seperti harapan orang-orang. Tidak banyak uang, tidak punya rumah dan mobil mewah, tapi aku bisa memperkenalkan diriku dengan bangga saat ini. Aku adalah Dipta Radita, seorang pria yang mencoba menuntun warga sebuah desa terkutuk untuk kembali pada ajaran Sang Pencipta. Dan aku yakin, kelak orang tuaku akan bangga dengan pilihanku ini. Desa Tumbal berakhir. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol lonceng, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat Segoro Demit.